Oke, tahapan dalam peramalan bisnis terdiri dari beberapa step atau langkah-langkah. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Jadi, dalam menentukan tujuan ini, kita ingin mengetahui untuk apa sih hasil dari peramalan bisnis ini yang nantinya akan berkaitan dengan pengguna dari hasil peramalan bisnis. Tahapan yang kedua itu adalah menentukan apa sih tujuan atau apa yang ingin kita ramalkan dalam peramalan ini. Jadi, dalam tahap ini kita nantinya ingin mengetahui apa sih yang mau kita ramalkan. Contohnya adalah kita mau meramalkan penjualan. Nah, dalam meramalkan penjualan itu, kita tidak hanya ingin mengetahui penjualan ini mau meramalkan penjualannya seberapa besar, tapi kita juga harus bisa menentukan secara spesifik dari penjualan ini tuh mana sih yang mau kita ramalkan. Contohnya, misalnya kita mau meramalkan penjualan dari sisi lini produknya, atau mungkin kita mau meramalkan peramalan penjualan dari sisi geografis. Nah, jadi kita harus secara jelas menentukan apa sih yang mau kita ramalkan di tahapan kedua ini. Nah, tahapan yang ketiga itu adalah mengidentifikasi dimensi waktu. Jadi, mengidentifikasi dimensi waktu di sini maksudnya adalah apakah peramalan yang akan kita lakukan itu dalam jangka pendek atau jangka panjang. Atau kita juga bisa melihat dari sisi datanya. Jadi, data waktu yang kita gunakan ini apakah menggunakan data bulanan, data tahunan, data harian, data mingguan, dan data-data yang lainnya yang berkaitan dengan dimensi waktu. Kemudian setelah tahapan ini selesai, maka kita bisa melakukan tahapan selanjutnya dari peramalan bisnis, yaitu memilih model. Memilih model ini sangat berkaitan dengan data sebenarnya. Jadi pola data akan menentukan sekali model yang akan kita gunakan. Maka dari itu dalam pola data yang ada kita harus cermat untuk bisa menentukan model yang paling tepat yang sesuai dengan kondisi data yang ada. Setelah kita memilih model, nantinya kita akan melakukan evaluasi model. Artinya kita akan mulai mengetahui apakah model yang akan kita gunakan itu akan cocok atau akan fit dengan model peramalan bisnis atau sesuaikah dengan apa yang ingin kita cari. Setelah kita mengevaluasi model, yang selanjutnya adalah melakukan persiapan peramalan. Jadi, dalam persiapan peramalan ini, sebenarnya kita sudah tahu model apa yang cocok, kemudian alternatif model apa lainnya yang mungkin bisa kita gunakan. Selanjutnya, setelah melakukan persiapan peramalan, tentu saja kita sudah melakukan yang namanya metode-metode dan teknik-teknik peramalan dengan model-model alternatif yang ada. Setelahnya, kita akan bisa menghasilkan hasil peramalannya yang kemudian akan masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu presentasi peramalan. Dalam presentasi peramalan ini, kita akan mengetahui dan menyajikan, melaporkan dan mempresentasikan hasil ramalan kita dari pihak peramal kepada pihak yang akan menggunakan hasil ramalan tersebut. Sehingga dalam proses tahapan ini akan sangat penting untuk menjelaskan hasil ramalan dengan jelas dan juga dengan bahasa yang mudah dimengerti. Dan yang terakhir adalah pengecekan hasil ramalan. Jadi setelah melakukan presentasi, di akhir tahap dari proses peramalan ini kita perlu untuk melakukan evaluasi dan pengecekan hasil peramalan. Karena sebaik apapun model suatu peramalan yang sudah dihasilkan, di beberapa waktu kemudian bisa saja menjadi kurang akurat, sehingga kita perlu untuk melakukan spesifikasi ulang dan meninjau ulang hasil maupun dari model ramalan yang sudah digunakan. Demikian tahapan-tahapan dari peramalan bisnis. Jadi dalam proses tahapan peramalan bisnis ini, kita akan mengetahui apa sih pentingnya peramalan bisnis, dan kita sudah mengetahui tahapan-tahapan apa saja yang akan kita lalui dalam melakukan peramalan bisnis. Sekian, terima kasih.